Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Farah Naila dengan NIM 2020050210134, Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Baik, di sini saya akan memaparkan beberapa materi mengenai analisis laporan keuangan. Langsung saja, materi pertama yaitu analisis laporan keuangan. Pengertian laporan keuangan. Laporan keuangan adalah gambaran kondisi keuangan suatu perusahaan pada periode tertentu melalui proses akuntansi, meliputi laporan neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan posisi modal. Kemudian laporan keuangan sebagai alat komunikasi. Laporan keuangan sebagai alat komunikasi data keuangan atas aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas suatu perusahaan. Jenis-jenis laporan keuangan. Jenis-jenis laporan keuangan di sini ada 4, yaitu yang pertama laporan posisi keuangan atau neraca, yang kedua laporan laba rugi, yang ketiga laporan arus kas, dan yang keempat yaitu laporan perubahan modal. Tujuan laporan keuangan ada 4, yaitu yang pertama untuk mengetahui posisi keuangan, yang kedua untuk mengetahui kelemahan dan kekuatan perusahaan, yang ketiga untuk mengetahui langkah-langkah perbaikan, dan yang keempat yaitu untuk melakukan penilaian. Materi kedua yaitu tentang neraca. Neraca atau laporan posisi keuangan adalah bagian dari laporan keuangan perusahaan yang berisi mengenai posisi aset atau harga kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan, posisi utang, dan modal pemegang saham periode waktu tertentu. Menurut Mulyadi, neraca adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai posisi keuangan perusahaan terdiri atas harta, utang, dan ekuitas. Menurut Heri, laporan keuangan akan menjadi lebih berguna bagi manajemen kreditor dan investor ketika pos-pos ada dalam laporan diklarifikasikan secara tepat ke dalam masing-masing kelompok sesuai dengan karakteristiknya. Adapun pos neraca yaitu yang pertama aktiva lancar, yang kedua investasi jangka pendek, dan yang ketiga aktiva tetap. Kemudian laporan keuangan. Laporan keuangan adalah dokumen penting berisi catatan keuangan perusahaan baik itu transaksi atau kas. Laporan keuangan menurut Ikatan Akuntansi Indonesia dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 1 tentang penyajian laporan keuangan. Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Komponen laporan keuangan yaitu yang pertama laporan posisi keuangan pada akhir periode, yang kedua laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode, yang ketiga laporan perubahan ekuitas selama periode, yang keempat laporan arus kas selama periode, yang kelima catatan atas laporan keuangan, dan yang keenam laporan posisi keuangan pada awal periode. Materi ketiga yaitu laporan laba rugi. Pengertian laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menjabarkan unsur-unsur pendapatan dan beban perusahaan sehingga menghasilkan suatu laba atau rugi bersih. Unsur-unsur laporan laba rugi yaitu yang pertama pendapatan, yang kedua beban, yang ketiga laba, dan yang terakhir yaitu rugi. Dasar tunai dan akrual dalam akuntansi. Dasar tunai dalam akuntansi hanya akan dilakukan pencatatan apabila terjadi penerimaan atau pengeluaran kas. Dasar akrual dari penggunaan dasar akrual untuk mencocokkan pendapatan dan beban dengan waktu terjadinya sebagai lawan arus kas aktual yang terkait dengannya.
Laporan laba yang ditahan. Laporan laba yang ditahan adalah bagian dari laba bersih perusahaan yang ditahan oleh perusahaan dan tidak dibayar sebagai dividen kepada pemegang saham. Prinsip perhitungan dan pendapatan biaya. Prinsip perhitungan biaya mengharuskan setiap barang atau jasa yang diperoleh kemudian dicatat berdasarkan semua biaya yang dikeluarkan dalam mendapatkannya. Kemudian prinsip pendapatan. Prinsip pendapatan biaya timbul akibat kenaikan harta yang dihasilkan oleh kegiatan usaha, seperti penjualan dan penerimaan bagi hasil. Materi keempat, tentang analisis laporan keuangan yang diperbandingkan. Pentingnya laporan keuangan bagi berbagai pihak. Berdasarkan konsep keuangan, maka laporan keuangan sangat diperlukan untuk mengukur hasil usaha dan perkembangan perusahaan dari waktu ke waktu, dan untuk mengetahui sudah sejauh mana perusahaan mencapai tujuannya. Ada beberapa pihak yang memiliki kepentingan terhadap laporan keuangan suatu perusahaan, yaitu yang pertama kreditur, kedua investor, yang ketiga akuntan publik, yang keempat karyawan, yang kelima Bapepam, konsumen, pemasok, dan pemerintah. Metode dan teknik analisis. Yang pertama, analisis vertikal. Metode analisis vertikal atau statis adalah metode analisis yang dilakukan dengan cara menganalisis laporan keuangan pada satu periode tertentu dengan membandingkan antara pos yang satu dengan pos yang lainnya pada laporan keuangan yang sama. Kemudian analisis horizontal. Analisis horizontal adalah analisis laporan keuangan yang dilakukan dengan cara menyajikan laporan keuangan secara horizontal dan membandingkan antara satu dengan yang lain dengan menunjukkan informasi keuangan atau data lainnya baik dalam rupiah atau dalam unit. Teknik analisis, yaitu yang pertama analisis perbandingan antara laporan keuangan, yang kedua tren atau posisi dan kemajuan keuangan perusahaan yang dinyatakan dalam persentase, yang ketiga laporan dengan persentase per komponen, keempat analisis sumber dan penggunaan modal kerja, yang kelima analisis sumber dan penggunaan kas, yang keenam analisis rasio, 7 analisis perubahan laba kotor, dan yang terakhir yaitu analisis break even. Perubahan dalam laporan neraca dalam satu periode dapat disebabkan sebagai berikut, yaitu yang pertama adanya perolehan aktiva baru, yang kedua adanya pengurangan aktiva seperti pelunasan utang-utang, yang ketiga berubahnya bentuk aktiva dari tetap ke lancar, yang keempat adanya perubahan akibat laba rugi perusahaan yang tergambar dari penghasilan yang diperoleh perusahaan dan biaya yang dilakukan, yang kelima yaitu adanya penambahan atau pengurangan modal. Materi kelima yaitu tentang analisis sumber dan penggunaan modal kerja. Pengertian modal kerja. Modal kerja merupakan modal yang digunakan untuk melakukan kegiatan operasi perusahaan. Modal kerja diartikan sebagai investasi yang ditanamkan dalam aktiva lancar atau aktiva jangka pendek seperti kas, bank, surat berharga, piutang dan sediaan, dan aktivitas lancar lainnya. Konsep modal kerja dibagi menjadi 3, yaitu konsep kuantitatif, konsep kualitatif, dan konsep fungsional. Tujuan modal kerja, yaitu yang pertama, kegiatan seorang manajer keuangan lebih banyak dihabiskan di dalam kegiatan operasional perusahaan dari waktu ke waktu. Yang kedua, investasi dalam aktiva lancar cepat dan sering kali mengalami perubahan serta cenderung labil. Yang ketiga, dalam praktiknya seringkali bahwa separuh dari total aktiva amat penting. Yang keempat, yaitu terdapat hubungan yang sangat erat antara pertumbuhan penjualan dan kebutuhan modal kerja. Faktor yang mempengaruhi modal kerja yaitu yang pertama, jenis perusahaan, yang kedua, syarat kredit, yang ketiga, waktu produksi, dan yang terakhir atau yang keempat yaitu tingkat perputaran sediaan. Sumber modal kerja.
Sumber modal kerja di sini ada dua, yaitu sumber internal dan eksternal. Sumber internal perusahaan merupakan sumber modal yang dibentuk atau dihasilkan sendiri di dalam perusahaan. Kemudian sumber eksternal perusahaan merupakan sumber modal yang berasal dari luar perusahaan. Penggunaan modal kerja. Yang pertama, pengeluaran untuk gaji, upah, dan biaya operasi perusahaan lainnya. Yang kedua, pengeluaran untuk bahan baku atau barang dagang. Yang ketiga, menutupi kerugian akibat penjualan surat berharga. Materi yang keenam atau materi yang terakhir yaitu tentang analisis sumber dan penggunaan kas. Pengertian kas. Kas adalah uang tunai yang paling liquid, termasuk surat alat pembayaran yang dapat digunakan dengan segera seperti uang kas, uang logam, dan saldo rekening giro di bank. Analisis laporan sumber dan penggunaan kas. Analisis sumber dan penggunaan kas merupakan alat analisis yang penting bagi manajer keuangan, yaitu untuk mengetahui kas. Perubahan kas secara umum dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama, kelompok yang memperbesar kas atau sumber-sumber kas. Yang kedua, kelompok yang mengurangi jumlah kas penggunaan kas. Sifat laporan sumber dan penggunaan kas. Laporan perubahan kas dan penggunaan kas disusun untuk menunjukkan perubahan kas selama satu periode dan memberikan alasan mengenai perubahan kas tersebut dengan menunjukkan dari mana sumber-sumber kas dan penggunaannya. Sumber dan penggunaan kas, yaitu yang pertama, sumber-sumber dana eksternal ada dua, yaitu yang pertama, pinjaman jangka panjang dan pinjaman jangka pendek. Yang kedua, sumber-sumber dana kas yang berasal dari internal, yaitu yang pertama, penjualan tunai, yang kedua, pengumpulan piutang, yang ketiga, hasil penjualan aktiva tetap. Penyusunan laporan sumber dan penggunaan dana, yaitu yang pertama, menetapkan tujuan, yang kedua, menyusun anggapan-anggapan, yang ketiga, menetapkan berbagai alternatif tindakan, yang keempat, mengadakan penilaian terhadap alternatif tindakan lainnya, yang kelima, mengambil keputusan, dan yang keenam yaitu menyusun rencana pendukung. Itulah tadi pemaparan materi mengenai analisis laporan keuangan. Saya ucapkan banyak terima kasih dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.